beban sama pendapatan aja. Kalau income statement. Kalau retained earning statement ini kita fokusnya yang equity aja. Jadi nanti tinggal nambahin, kalau ada dividen dikurang dividen, terus nambahin kalau ada laba berarti ditambah, kalau rugi dikurang gitu ya. Nah, kalau financial position ini adalah yang di posisi atau di kolom yang financial position tuh, yang aset, terus liability, terus equity. Equity-nya pakai hasil dari yang di sini gitu ya, yang kemarin kita bahas yang waktu itu ya, yang kita bikin laporan keuangan panjang. Nah, cash flow di sini kan arus kas. Kita mau tahu bener nggak sih informasi kas yang ada di neraca itu angkanya segitu. Jadi kan pas kita bikin neraca, Ibu coba buka dulu yang materi sebelumnya ya, supaya kalian ngeh ya. Nah ini ya, pas kita bikin neraca, ini materi kita yang waktu itu ya, yang pas kita bahas. Pas kita bikin neraca, kan ada informasi cash nih. Cashnya 14.020 nih yang Ibu merahin ya nak. Cashnya 14.020. Nah, sama si cash flow ini dicek. Bener nggak 14.020? Jadi nanti pas kita ngerjain cash flow, hasil akhir cash flow-nya tuh harus 14.020. Jadi dia harus sama atau harus balance sama cash yang ada di neraca. Gitu maksudnya. Jadi, kita balik lagi ke sini. Di cash flow itu, nanti ada yang namanya kas awal. Terus atau cash per 1 Januari gitu biasanya ya. Cash per 1 Januari 2022, misal kita mau ngerjain yang tahun 2022 misal. Nah, di cash flow itu ada 3 pembagian. Jadi ada pembagian aktivitas namanya. Jadi ada operating activities, yaitu aktivitas operasi. Jadi nanti semua transaksi yang berhubungan sama aktivitas operasi masukinnya di sini semua. Terus ada yang khusus investing, activity. Nanti semua transaksinya masukin di sini. Jadi kita ngelompokin gitu nak, kayak pas kita ngerjain rekonsiliasi kan gitu kita kelompokin gitu. Nah, ini dia kelompokin. Terus satu lagi aktivitas pendanaan. Bahasa Inggrisnya apa ya? Soalnya di bukunya kamu nggak ada materi tentang cash flow ini. Ibu lupa nama bahasa Inggrisnya apa ya. Ini aktivitas investasi, ini aktivitas pendanaan. Pakai bahasa Indonesia dulu ya, nanti Bu cari bahasa Inggrisnya apa. Pendanaan. Nanti dikumpulin lagi di sini semuanya. Maksudnya dikumpulin gimana sih Bu? Nah nanti ya kita bahas ya. Terus hasil akhirnya nanti kan ini di total-total gitu ya. Hasil akhirnya nilai cashnya per Desember 31 2022. Jadi di akhir periode itu nilainya harus sama dengan nilai cash yang ada di balance sheet 14.020. Jadi nanti nilai di sini harus 14.020 gitu nak. 14.020. Gimana nih cara ngerjainnya? Kebetulan karena di bukunya nggak ada materi ini, jadi nggak ada contoh soalnya. Jadi Ibu pakai bayangan aja ya gitu ya, supaya kamu juga ada bayangannya juga supaya ngeh gitulah. Jadi gini, kamu lihat cash per 1 Januari. Cash per 1 Januari ngambilnya dari mana? Lihatnya dari cash awal, cash saldo awal. Jadi di sini ya nak, kita lihat ya. Kan kita nge-review dari bab 1 ya, dari pertemuan 1 ya. Kan kamu bikin jurnal gitu kan awal-awalnya. Bikin jurnal. Habis bikin jurnal, nanti jurnalnya dimasukin ke buku besar kan. Kalau bingung tanya ya, kalau bingung boleh dipotong tanya. Masukin ke buku besar. Nah, di buku besar ini, yang bagian cash, itu kan kamu lihat nih di posisi saldo. Ada saldonya enggak? Kalau saldonya ada, misalkan saldonya 1.000, misal ya, ada saldonya 1.000. Nah, kamu masukin di sini. Nah, tadi. Kamu masukin berarti per 1 Januari nilainya 1.000 gitu, nak. Tapi kalau dia nggak ada, ceritanya ngikutin yang di sini lah, ceritanya nggak ada. Berarti yang di sini kamu nulisnya 0 karena nggak ada. Kalau ada yang mau ditanya boleh ya.
Jadi ngeceknya dari sini, dari si saldo yang si cash. Ceritanya nggak ada gitulah ya, kita ikutin yang di sini. Nah, operating activities, jadi orang finance biasanya yang ngerjain cash flow itu orang finance, bukan orang accounting. Kalau accounting hanya dia bikin laporan laba rugi, perubahan modal sama neraca. Ini orang finance. Nanti orang finance dia ngecek rekening korannya per rekening kan. Kalau perusahaan rekening nggak cuma satu ya, nah ada banyak ya. Ada rekening BCA, misalkan BCA ada 3 rekening, terus ada BNI misalkan ada 2 rekening gitu. Nah, rekening korannya itu dicek nanti yang mana-mana aja transaksi uang masuk dan uang keluar itu nanti diklasifikasiin. Contoh, misalkan ada transaksi pembayaran utang. Contoh ya, Ibu tulis di sini ya, Nak. Pembayaran utang selama 1 tahun ini misalkan totalnya adalah 10 juta. Jangan 10 juta ya, ini kan tadi ribuan. 10.000 gitu lah ya, 10.000. Terus ada transaksi apa lagi ya? Menerbitkan saham misalkan. Menerbitkan saham. Nilai parinya 2.000 dolar gitu misalkan. Terus apa lagi ya? Menerima piutang. Menerima piutang 5.000. Terus beli tanah misalkan gitu ya, Nak. Beli kendaraan aja deh. Beli kendaraan. Nilainya 2.000 dolar. 4 ini aja deh contohnya supaya kamu nanti ngeh dulu. Nah, transaksi ini nanti dimasukin per apa bahasanya nih? Per apa ya bahasanya ya? Per bidangnya, bukan bidang sih apa ya? Per aktivitasnya gitu, Nak. Jadi apakah ini masuknya ke operating, apakah ke investing, apakah ke pendanaan? Jadi yang masuk ke operating adalah semua aktivitas yang berhubungan sama operasional perusahaan. Apa tuh yang berhubungan sama operasional? Bayar utang, itu kan berhubungan sama operasional. Beli kendaraan, bukan beli kendaraan, salah. Beli kendaraan enggak. Bayar utang, terus apa lagi tadi? Nerima piutang, terus piutangnya enggak tertagih. Nah, itu masuknya ke operating activities. Kalau investing, itu uang masuk atau uang yang keluar yang berhubungan dengan investasi. Berarti kalau berhubungan dengan investasi dilihatnya dari asetnya, aset tetapnya seperti tanah itu kan investasi. Terus apalagi ya? Beli tanah, terus apalagi ya? Beli gedung, nah itu kan masuknya ke investasi. Terus ada lagi aktivitas pendanaan. Kalau aktivitas pendanaan itu yang berhubungan sama modalnya perusahaan. Misalkan perusahaan bayar dividen, itu kan berhubungan sama modalnya ya. Terus apalagi ya? Nerbitin saham, itu kan berhubungan sama modalnya. Jual obligasi, itu kan berhubungan sama modal perusahaan. Nah, jadi yang berhubungan dengan equity itu masuknya ke aktivitas pendanaan. Sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak sebelum kita pindahin ke sini nih, ke diantara ini? Ada yang mau ditanya dulu? Ada ya. Sekarang kita lihat. Pembayaran utang nilainya 10.000. Bayar utang kan berarti masuk ke bagian aktivitas operasi ya. Berarti pembayar utang masukinnya ke sini. Berarti kita tulis nih di sini. Ini jangan diwarnain ya supaya enak. Berarti ini pembayaran utang. Nilainya berapa nih pembayaran utangnya? 10.000. Pembayaran utang nilainya 10.000. Terus tidak semua yang di sini tuh misalkan ada angka 2.000, 3.000, 1.000 gitu ceritanya ya, Nak. Tidak semua yang di sini tuh langsung ditotal, enggak. Jadi kita harus bisa menentukan si nilai 10.000-nya ini nambahin kas atau ngurangin kas. Sekarang kita lihat bayar utang. Kalau bayar utang kan berarti kasnya berkurang. Maka nilai 10.000-nya nanti jadi min. Terus berikutnya kita lihat lagi ya di sini ya, yang mana aktivitas operating ya. Nerima piutang. Nerima piutang kan aktivitas operating. Penerimaan piutang. Nilainya berapa? 5.000.
Nah, kita sambil bayangin lagi, nerima piutang berarti uangnya nambah apa kurang ya? Oh, nambah. Berarti ini posisinya bertambah. Nah, kita masukin di sini kan udah nggak ada lagi ya yang operating. Kalau ada kita masukin semua kalau panjang gitu ya. Nah, ini ceritanya nggak ada, cuma 2. Berarti di sini adalah total dari operating activities. Totalnya berarti min 5.000 ya. Min 5.000. Karena kan ini min 10.000, ini sama 5.000, min 5.000. Ini untuk si operatingnya. Sekarang investingnya yang berhubungan sama investasi. Kita lihat berhubungan sama investasi. Nah, ini beli kendaraan kan investasi karena berhubungan sama, jangan beli kendaraan deh, kita ganti deh beli tanah supaya enak ngebayanginnya. Nah, beli tanah, beli land gitu ya. Beli tanah atau purchase land. Beli tanah kan investasi. Nilainya 2.000. Kita bayangin lagi. Kalau beli tanah nilainya 2.000, cashnya gimana? Oh, cashnya kan berkurang karena kan uangnya dibeli buat beli tanah, maka nilai yang ini jadinya min. Jadi kita patokannya si cashnya ini jadi min. Terus ada lagi nggak? Kalau ada lagi masukin lagi, misalkan purchase building, beli bangunan, apa semua investasi deh masukin ke sini. Terus di total, kalau udah kita total investing activity. Ini kebetulan cuma 1, berarti 2.000 gitu ya, Nak. Berikutnya adalah aktivitas pendanaan, berarti yang berhubungan sama si equity perusahaan gitu ya. Nah, kita lihat cuma 1 nih, menerbitkan saham. Menerbitkan saham. Kalau nerbitin saham, berarti kan saham kita dibeli sama orang, Artinya kan kita nerima uang 10.000. Jadi 10.000-nya dalam bentuk positif. Jadi enggak minus karena yang kita lihat atau patokan kita adalah si cash-nya. Nambahin apa ngurangin gitu ya. Ini kan nambahin. Cuma 1 nih. Berarti kita langsung total dari aktivitas pendanaan. Ini Ibu lupa nama bahasa Inggrisnya apa ya. Nanti Ibu cari deh. Nah, nilainya 10.000 positif. Nanti cash per Desember itu dia adalah total dari yang sini. Ini ditambah sama ini, ditambah sama ini, ditambah sama ini. Pas di total nilainya dia harus sama. Kalau ini kan kita bikinnya asal-asalan ya soalnya ya. Pokoknya nanti kalau yang sesungguhnya nilainya dia harus sama dengan nilai cash yang ada di neraca. Kalau beda berarti ada kesalahan. Entah kesalahan dalam nilainya. Misal ini 10.000 kamu ngetiknya jadi 1.000, itu kan salah nanti hasil akhirnya. Bisa harusnya dia ngurangin tapi kamu nulisnya jadi nambahin, itu juga bisa salah satu kesalahan. Atau bisa juga salah letak. Jadi kita memang harus benar-benar teliti pas ngerjain cash flow-nya. Nah, nilai akhirnya dia nanti sama, ceritanya sama lah sama ini gitu ya. Itu cara bikin cash flow. Ada yang mau ditanya nggak untuk yang cash flow dulu? Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut pembahasan yang piutang, baik itu piutang dagang maupun piutang wesel ya. Yang 2 itu ya. Materi 14 ya. Di sini roti lapisnya. Jadi kita akan bahas mengenai piutang dagang, terus piutang tidak tertagih, sama piutang wesel. Piutang ini Ibu jelasin pakai versi bahasa Indonesianya. Piutang ini dia modelnya sama kayak utang gitu. Nah, ada yang versi termin gitu ya. Misalkan kayak termin yang waktu itu kita pelajari N per 20, 1/10 gitu ya, ada terminnya. Itu artinya periodenya. Periodenya apakah 30 hari, apakah 60 hari. Jadi account receivable itu selalu pasti ada periodenya. Kalau notes receivable itu adalah wesel tagih. Maksudnya wesel tagih gimana? Misal Taskia punya utang ke Milah misalkan.
utangnya Kalisha, jangan berisik, Feng. Ya, dikecilin. Nah, misal Taskia punya utang ke Mila 10.000, tapi Taskia belum mampu bayar nih. Daripada dia telat, kalau telat itu kan misalnya udah jatuh tempo. Kalau telat itu terus belum dibayar, itu kan kena denda. Nah, sebelum kena denda, Taskia ngeluarin wesel bayar. Surat gitulah, surat pernyataan kalau si piutangnya ini mau dialihkan ke dalam bentuk wesel. Nah, bedanya apa Bu? Kok bisa begitu? Jadi kalau si Taskia nanti nerbitin wesel, ada jangka waktunya, misalkan di dalam wesel tersebut Taskia bilang jangka waktunya 90 hari dari sekarang ya. Berarti nanti Taskia bisa bayar 90 hari kemudian. Jadi dibayarnya pas jatuh tempo. Bayarnya plus bunganya. Jadi nanti notes receivable itu ada bunga. Bunganya pun berdasarkan perjanjiannya. Apakah bunganya 2% misalkan, ataukah 1% gitu. Jadi si notes receivable itu ada bunga. Gitu. Nah ini dia bedanya. Bedanya notes receivable sama si account payable. Account receivable atau piutang. Terus kita lihat deh di sini ada contoh bentuk notes receivable. Ibu tampilin dulu ya. Nah ini. Jadi kayak begini bentuknya. Si yang punya utang. Kenapa kah? Si yang punya utang atau si Taskia itu. Tadi contohnya kan Taskia ya. Taskia nerbitin wesel ini. Bentuknya seperti ini. Ngasih ke Mila. Jadi di sini ada informasi nih. Ke perusahaan mana. Terus nilainya berapa. Bunganya berapa nih? Ada bunganya 10%. Jatuh temponya kapan? Di sini ada tanggalnya gitu. Jadi semuanya ada informasi. Nah, Taskia si yang punya utang itu wajib membayar berdasarkan perjanjian yang ada di notes receivable ini gitu. Nah, ini bentuknya seperti ini notes receivable-nya. Gitu ya, kita balik lagi ya. Kalau ada yang mau ditanya boleh, silakan. Langsung dipotong aja. Kita balik ya, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai si kan kalau piutangnya kebayar gitu ya, nak piutangnya ketagih, berarti kan kalau contohnya tadi Jamila nagih nih ke Taskia, mana nih punya utang 10.000, ketagih nih dibayar sama Taskia, ketagih, berarti kan kalau ketagih kan jurnalnya gini ya. Di sini aja deh di Excel. Jurnalnya kan kalau berhasil tertagih sih nilai 10.000 itu berarti kan cash di debit pada account receivable. Karena account receivable-nya udah berkurang. Kenapa berkurang? Karena kan udah dibayar. Nilainya 10.000. Cashnya di debit nambah, account receivable-nya berkurang di kredit 10.000. Begini jurnalnya kalau berhasil tertagih. Tapi gimana kalau nggak berhasil tertagih? Misal Taskia tiba-tiba ngilang. Nggak bayar-bayar. Biasanya orang punya utang gitu ya, terus ngilang nggak bayar-bayar, di kontak-kontak susah. Nah, ada 2 metode pencatatan untuk piutang tidak tertagih atau bahasa Inggrisnya uncollectible receivable. Piutang tidak tertagih. Ada 2 metode pencatatan. Ada direct method. Jadi ada 2. Ada direct write-off method. Kalau bahasa Indonesianya penghapusan piutang langsung. Terus ada allowance method, penghapusan piutang cadangan. Jadi ada 2 metode. Maksudnya cadangan sama maksudnya penghapusan langsung gimana? Kalau tadi kan Jamila ceritanya udah dikontak terus nggak bisa-bisa gitu ya. Jamila, Taskia ya yang punya utang ya tadi. Udah dikontak sama Jamila, nggak ada respon gitulah, ngilang. Nah, Mila bisa langsung melakukan pencatatan bahwa si piutang ini nggak bisa ketagih. Jadi kalau yang dia jurnalnya pakai allowance method, allowance direct write off ya nak, yang langsung dihapus ya. Berarti jurnalnya adalah bad debt expense atau piutang tidak tertagih, beban ya, beban piutang tidak tertagih pada account receivable.
nilainya 10.000. Jadi ini tuh kalau ceritanya nggak ketagih gitu, nak, nilainya 10.000. Inilah jurnal untuk yang direct write off. Jadi langsung dihapus. Kalau dihapus berarti dia jadi beban. Beban, expense. Beban apa? Beban piutang tidak tertagih. Berarti namanya bad debt, yaitu piutang tidak tertagih. Bad debt expense nilai 10.000 pada account receivable 10.000. Udah langsung dihapus, langsung diiklasin gitulah bahasa kitanya mah, udah langsung diiklasin. Tapi kalau perusahaannya pakai metode yang allowance, allowance itu adalah pencadangan. Jadi seolah-olah kayaknya ada kemungkinan bayar deh, mungkin suatu saat misalkan gitu. Nah, berarti kan allowance. Jurnalnya itu adalah allowance for doubtful debt. Ada cash. Allowance for doubtful debt ini adalah namanya bahasa Indonesianya penyisihan piutang tidak tertagih, disebutnya penyisihan. Jadi baru disisihin. Salah, bukan pada cash. Karena kan bukan pada cash ya, karena kan uangnya nggak kebayar. Allowance for doubtful debt. Nah, jadi dicatat sebagai beban, tapi dia nggak langsung ngurangin account receivable. Jadi si piutangnya Taskia itu masih ada 10.000 di catatan, tetap masih ada sampai kapanpun. Cuma udah dibikin cadangan, allowance namanya, allowance for doubtful debt. Ada cadangan dari piutang tidak tertagih. Jadi ini tuh anggapannya mungkin, jadi si Jamila atau si perusahaan berpikir mungkin suatu saat nanti perusahaannya Taskia mau bayar, udah kita jangan langsung hapusin account receivable-nya, kita dibikin cadangan aja. Jadi jurnalnya kayak gini. Inilah yang bikin beda antara allowance, ini allowance, ini yang allowance, dan si direct write off atau penghapusan langsung. Jadi kalau penghapusan langsung ya udah langsung dihapus. Ini jurnalnya kalau yang penghapusan langsung. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Untuk metode penghapusan piutang, uncollectible receivable, ada yang mau ditanya? Nggak ada. Jurnalnya bentuknya selalu seperti ini. Paling yang bikin beda nanti angka-angkanya disesuaikan dengan transaksinya. Nggak ada yang mau ditanya? Oke, dilanjut lagi. Nah, di sini dia biasanya ada contoh kasus. Nah, ini contoh kasusnya. Pada tanggal 10, piutang nilainya 4.200. Has been determined. Has been determined itu berarti ya udah diiklasin gitu, nak. Berarti kalau udah diiklasin gitu kan kita sambil ngebayangin kalau udah diiklasin berarti kan pasti dia pakai write off, langsung dihapus. Nah, langsung dihapus kan berarti nanti account receivable-nya berkurang. Makanya jurnalnya bad debt expense pada account receivable, sama kayak gini tadi. Nih, bad debt expense pada account receivable sama karena langsung dihapus, write off metodenya. Ini jurnalnya, nilainya 4.200 gitu ya, sama kayak tadi ya. Ada yang mau ditanya enggak? Nggak ada, kita lanjut lagi. Di sini dia bilang, ternyata yang udah dihapus itu, ternyata beberapa tahun kemudian di 21 November ceritanya, bisa ketagih. Collected, ternyata bisa ketagih. Jadi udah diiklasin, ternyata beberapa saat kemudian, dibayar, muncullah si yang punya utangnya terus dia bayar gitu ya, nak. Nah, gimana nih kalau begini? Dibalik dulu jurnal yang tadi dibikin. Jurnal yang tadi dibikin kan bad debt expense pada account receivable, dibalik dulu nih, nak. Dibalik berarti nanti account receivable-nya di debit, bad debt-nya yang di kredit. Dibalik account receivable 42, bad debt-nya yang 42. Nah, barulah seperti penerimaan uang biasa, kas pada account receivable kayak nerima uang biasa kayak gini, cash pada account receivable nih, cash pada account receivable. Jadi untuk transaksi ini jurnalnya dua kali. Yang pertama dibalik untuk pembalik, berikutnya jurnal yang seharusnya pas nerima uang cash. Ada yang mau ditanya? Nggak ada, kita lanjut lagi. Di sini ada contoh soal. Bikin pencatatan kalau di 9 Juli nerima 1.200 dari Jaybourg dan write off dan ngiklasin utang senilai 3.900
dari piutang yang tidak tertagih. Nah, tadi dia nerima 1.200 kan? Berarti kan cashnya 1.200 kan nerima. Terus ada apa lagi tadi dia bilangnya? Dan write off itu berarti langsung dihapus. Berarti jadi langsung bad debt expense ya, 3.900-nya. Bad debt expense 3.900. Pada account receivable kan, totalnya adalah 5.100. 5.100. Ini jurnal yang tanggal 9. Kita lihat lagi nih yang tanggal 11. Tanggal 11 reinstated itu artinya ternyata yang utang yang udah diiklasin ini nih yang nilainya 39 ternyata dibayar sama si J gitu ceritanya. Ternyata dibayar. Berarti kan kita balik dulu kan kayak yang tadi Ibu jelasin. Dibalik dulu account receivable pada bad debt expense nilainya 39, baru kita bikin jurnal yang pas uangnya diterima. Cash pada account receivable. Ada yang mau ditanya sampai sini? Nggak ada, kita lanjut lagi. Gimana kalau yang versinya penyisihan, yang allowance? Nah, di sini dia bilang perusahaan mengestimasi, ada kata-kata estimasi. Jadi estimasi itu nyadangin, cadangin gitu bahasanya. Nah, mengestimasi kira-kira ada piutang senilai 30.000 nggak bisa kebayar, kita cadangin aja deh. Nah, pas dicadangin berarti kan jurnalnya seperti yang tadi Ibu kasih tahu. Yang bad debt expense pada allowance ya, yang metode pencadangan ya. Bad debt expense pada allowance nilainya 30.000. Jadi dia bedanya di sini. Kalau yang dicadangin tuh bedanya di bagian kreditnya. Dia langsung allowance, langsung pencadangan. Terus apalagi nih? Nah, ternyata yang bukan yang dicadangin, ini soalnya beda lagi. Di 21 Januari, John Parker dia totalin ternyata ada $6.000 yang udah dicadangin, ternyata bener-bener nggak ketagih. Nah, ini udah bener-bener nggak ketagih. Mungkin udah 20 tahun kemudian gitulah bahasanya. Berarti kan udah bener-bener nggak ketagih ya kalau kayak gitu. Di awal sih udah dicadangin, tapi ini udah berjalan 20 tahun kemudian ceritanya uncollectible. Ya udahlah kalau kayak gitu kita ikhlasin aja, kita langsung hapus pencatatan account receivable-nya. Nah, si allowance kan tadinya dasarnya kan di kredit ya nak, pas udah bener-bener nggak ketagih langsung allowance-nya jadi di debit, di kreditnya si account receivable, karena ya udahlah udah 20 tahun gitulah bahasanya, ibaratnya tuh udah bener nggak ketagih karena udah lama banget. Langsung account receivable di kredit, nilainya 6.000. Nah, ini kalau yang versi awalnya dicadangin, terus ternyata beneran nggak ketagih. Yang mau ditanya dulu untuk kasus yang ini? Nggak ada, dilanjut ya. Kalau ini cuma masukin ke buku besar gitu doang sih. Buku besar kan tinggal mindahin doang ya. Yang tadi udah double. Ini bad debt expense juga ya, penghapusan langsung tidak langsung juga ya. Kita masuk ke yang piutang wesel ya. Piutang wesel. Nah, ini piutang wesel tuh yang tadi tuh yang dia nggak bisa bayar, terus daripada nanti jatuh tempo terus bayar denda, atau jatuh tempo tapi dia dinyatakan pilot, ya udah mendingan nerbitin piutang wesel aja gitu. Nah, ini dia bentuk atau contoh dari piutang wesel. Di piutang wesel nanti ada informasi berapa persen bunganya, jatuh temponya berapa lama, apakah 90 hari, apakah 120 hari, macam-macam di dalam situ. Nah, ini adalah kita mau menghitung waktunya berapa lama. Kalau dia versinya kayak begini nak, jatuh tempo 14 Juni 2009. Di sini adalah 16 Maret. Kita mau tahu kalau dari 16 Maret ke 14 Juni berapa hari ya? Apakah 90 hari? Karena ada yang versi notes receivable-nya dia langsung ngasih tahu due date-nya 120 hari, due date-nya 90 hari. Tapi kalau ini dia di contoh ini dia pakai tanggal.
Berarti kita harus hitung dulu karena kita Bu kenapa harus dihitung? Karena kita mau ngitung bunganya. Bunganya itu kan nanti kita hitungnya per harinya. Nah, jadi dilihat 16 Maret ke 14 Juni itu berapa lama? Ini dia dihitung nih. Maret ada 31 hari. Tapi Maretnya itu kan dari tanggal 16 kan? Berarti 31 dikurang 16, berarti 15 hari nih buat yang Mei. April kan 30 hari. Ini buat Maret ya, Maret. April kan 30 hari. Mei-nya 31. Juninya di sini dia bilang 14 Juni, berarti 14 hari. Maka total termin dari si notes receivable-nya adalah 90 hari. Berarti dia nih jatuh temponya 90 hari nih di sini nih. Due date-nya adalah 90 hari gitu. Cara ngitungnya gini. Nah, apa sih namanya? Gimana jurnalnya gitu ya. Jadi di sini diterima uang senilai 6.000. 6.000 ini dia bilang 12 dari si notes receivable di mana bunganya 12%, jatuh temponya 30 hari gitu dia bilang. 30 hari. Jadi nerima notes receivable, berarti jurnalnya notes receivable-nya muncul, account receivable-nya berkurang, dikredit. Jadi notes receivable pada account receivable nilainya 6.000. Belum bayar bunga karena bayar bunganya nanti nih dia bilang. Bunganya sebesar 12% ya. Dia belum bayar bunga. Pas 21 Desember, dia nerima 6.060. Oh, dari ini Desember ya. Ini November ya. Waktunya cuma 30 hari ya, Nak. Berarti di Desember udah harus lunas ya, karena kan 30 hari. Berarti di 21 Desember pelunasan nih. Ngelunasin jangan lupa ada bunganya. Notes receivable-nya kan tadi 6.000. Nah, kita hitung nih bunganya. Bunganya dari utangnya nilainya 6.000 dikali sama berapa persen dia bilang? 12%. 6.000 dikali 12%. Plus dikali 30 per 360. Bu, kenapa dikali 30 per 360? Karena 12% ini untuk 1 tahun. Sedangkan kita cuma 30 hari. Berarti 30 per 360 per 1 tahun harinya 360. Nih berarti dari 6.000 dikali 12% dikali 30 per 360. Nilainya adalah 60 nih nilai interestnya. Berarti nilai cashnya berapa? Bayar utang, bayar bunga, jadi cashnya 6.060. Nah inilah jurnalnya untuk si notes receivable. Sampai sini ada yang mau ditanya enggak? Ada yang mau ditanya? Nggak ada, kita lanjut ke contoh kasus berikutnya. Gimana kalau si notes receivable-nya ternyata nggak bisa dibayar. Jadi udah jatuh tempo 30 hari, masih juga nggak dibayar. Padahal waktu punya account receivable, dia nggak mampu bayar, terus dia nerbitin piutang wesel. Piutang wesel sekarang nggak dibayar juga gitu. Jadi maksudnya tuh gitu. Dishonored not receivable tuh maksudnya gitu. Dia udah ngeluarin notes receivable karena dia nggak mampu bayar tuh si piutangnya, terus dia nerbitin notes receivable, notes receivable-nya nggak dibayar juga. Nah, jurnalnya berarti account receivable-nya dimunculin. Account receivable-nya berarti senilai 6.060 karena sama dia nggak dibayar. Notes receivable-nya dikredit, dianggap sudah berkurang karena kan sudah berubah. Akunnya udah berubah dari notes receivable jadi account receivable. 6.000 pada interest revenue senilai 60. Jadi tetap ada bunganya. Jadi utangnya jadi 6.060. Nah, ini jurnal untuk kalau note receivable-nya nggak kebayar sama dia gitu. Ada yang mau ditanya sampai sini? Nggak ada. Kita lanjut lagi. Ini sama ya, cuma dengan soal yang beda. Diterbitkan notes receivable, jatuh temponya 90 hari, bunganya 12%, di mana utangnya adalah 4.000. Ya berarti notes receivable pada account receivable sama kayak tadi ya, cuma beda angkanya doang. Terus gimana nih kalau di 31 Desember belum jatuh tempo? Karena kan dia 90 hari ya, Nak. 1 Desember, berarti jatuh temponya di kan 3 bulan. Desember, Desember, Januari, Februari. Berarti di Februari habisnya. Karena 90 hari, berarti di Februari habisnya.
Nah, di 31 Desember dibuatlah adjusting entry atau penyesuaian. Karena kan belum dilunasi, jadi kita bikin penyesuaiannya. Kita bikin nilai interestnya dulu yang kita akui. Cuma yang kita akui cuma per sampai 31 Desember aja ya, bukan seluruhnya. Dari 1 Desember tadi, dari 1 Desember ke 31 Desember kan 30 hari. Berarti pas kita bikin bunganya adalah nilai utangnya 4.000 dikali 12% dikali 30 per 360 karena kita cuma sampai si 31 Desember aja ngakuinnya. Berarti nilainya dapat 40 nih. Ini dihitung dapat 40. Berarti interest receivable pada interest revenue senilai 40. Ada yang mau ditanya nggak untuk yang ini? Nggak ada, kita lanjut. Pada 1 Maret 2011 berhasil nagih notes receivable senilai 4120 di mana ada bunganya 120 gitu ya. Oh, jadi dia kebayar nih di 1 Maret tuh kebayar yang utang 4.000 tadi. Berarti notes receivable 4.000 berkurang. Terus ini yang 40 dari mana? Dari yang pas kita bikin adjustment. Nah, nih ada interest receivable tuh nilainya 40 dibayar. Interest receivable dibayar 40, muncul lagi interest revenue nilainya 80. Dari mana Bu nilai 80? Dari 4.000 dikali 12% dikali 60 per 360. Kenapa 60 Bu? Karena kan sisanya adalah 60. Bu kok kalau di sini contohnya 90? Karena dia mau ngitung nilai cashnya. Itu jadi beda ya. Kalau 90 per 360 tuh dia menghitung nilai total dari si bunganya semuanya. Kan bunga kalau bunga semuanya itu totalnya 120 nih dia bilang tuh. Total interest adalah dari hasil ini adalah 120. Berarti nanti ini ditambah ini 120 gitu maksudnya. Maksudnya perhitungannya dia. Kalau kita supaya kita nggak bingung, yang ini yang 80 ini kita pakai dari yang 4.000 dikali 12% dikali 60 per 360. Karena kan sisanya 60 hari gitu. Ada yang mau ditanya nggak nih yang ini? Nggak ada? Nah ini dia contoh soal ya supaya kamu ngeh. Hitung nih kalau si surgery center dia nerima notes receivable di mana jatuh temponya 120 hari 6%. Terus nilai notes receivable-nya 40.000. Berarti dari tanggal berapa nih? Dari 14 Maret. Kalau 14 Maret kalau 120 hari berarti kan 4 bulan. 4 bulan ya, berarti dari Maret, April, Mei, Juni, Juli. Berarti 14 Juli kan jatuh temponya. 120 hari kan. Sebenarnya nggak usah dihitung ini. Kita kan udah tahu, dia udah bilang kalau ini 120 hari. Tapi seandainya dia nggak bilang deh, dia cuma bilang notes receivable-nya diterbitkan di 14 Maret dan jatuh temponya di Juli. Gitu dia cuma bilang gitu doang, berarti kita ngitung baru ngitung gini. Tapi kalau udah dikasih tahu mah ya udah 120 gitu ya. Terus berikutnya ngitung bunganya, berarti kan bunganya 40.000 dikali 6% dikali 120 per 360 kayak tadi. Terus masukin deh jurnalnya. Cashnya 4800 nih nilai notes receivable-nya 40.000. Interestnya adalah 800. Berarti nerima cash 40.800. Ada yang mau ditanya sampai sini? Nggak ada. Kita lihat lagi. Oh ini dia mah analisis laporan keuangan yang nggak usah ya. Jadi mau analisis berapa sih perputaran piutang gitu nggak usah. Berapa sih perputaran dari penjualan gitu nggak usah ya. Berarti sampai yang tadi doang. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Nggak ada? Kalau nggak ada, berarti Ibu mau infoin penjelasan mengenai UAS, kalian kisi-kisinya. Ntar ya, Ibu ini dulu ya. Baru ntar Ibu jelasin ke kalian.